Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para peserta dan juga para narasumber yang sudah hadir di kesempatan pagi kali ini melalui webinar Perempuan Sehat dan Tangguh Sadar Kesehatan Reproduksi untuk edisi Sabtu 31 Juli 2021 dari jam 10 hingga jam 12 siang. Dan terima kasih juga kami ucapkan untuk para sponsor, diantaranya ada Universitas Islam Indonesia yang berada di Jalan Kaliurang kilometer 14,5 Sleman, Yogyakarta. Kemudian ada juga Stikes BTS Dayakum, Jalan Johar Nur Hadi, nomor 6 Kota Baru, Gondokusuman. Kami juga ucapkan terima kasih untuk Oswit Platinum ya, untuk kebaikan ibu dan buah hati. Kemudian ada juga Softtek Daun Sirih dengan 9 proteksi alami, jagain kamu dari badai. Juga untuk Softis bersih di mana saja, serta Radio Smart 102.1 FM Yogyakarta. Ya, senang sekali pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di webinar dan pastinya pada kesempatan pagi ini saya juga sapa untuk semua peserta yang sudah bergabung ya di webinar Sonora 97.4 FM Yogyakarta. Terutama untuk beberapa peserta yang mungkin kita masih nantikan, tapi kita akan langsung saja mulai webinar pagi ini. Karena untuk mempersingkat waktu juga, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon semuanya dengan sikap sempurna. Kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya. Kita langsung saja menuju ke webinar Perempuan Sehat dan Tangguh Sadar Kesehatan Reproduksi untuk edisi Sabtu ya. Tapi sebelumnya saya juga ingin sampaikan bahwa Radio Sonora Yogyakarta merupakan grup KG Radio Network dan beberapa acara yang bisa diikuti juga untuk teman-teman yang mungkin kalau biasanya mendengarkan radio ya. Ini kalau pagi ada Selamat Pagi Jogja, kemudian ada juga rangkaian berita, informasi-informasi keluarga, kemudian kesehatan, parenting ada di Teras Kota jam 9 hingga jam 12 siang. Bagi yang suka dengan lagu-lagu kekinian langsung di AMKM, itu ada di jam 12 hingga jam 14 siang. Sementara untuk yang suka lagu-lagu pop manis ya, langsung saja dari jam 2 hingga jam 3. Lanjut dengan Iwan Fals ini ada di jam 3 hingga jam 4. Oke. Dan banyak sekali rangkaian-rangkaian acara lainnya yang bisa diikuti hingga pukul 24 ya. Dari Radio Sonora di 97,4 FM dan kami berada di Jalan Suroto 4 Kota Baru Yogyakarta, tepatnya di Gedung Kompas Gramedia lantai 2.
Oke, itu rangkaian acara yang bisa diikuti di Radio Sonora Jogja dan juga bisa didengarkan secara streaming. Sementara untuk media sosial juga bisa langsung di-follow sahabat Sonora. Di antaranya ada Instagram Sonora FM 97.4 Jogja, kemudian ada Twitter juga di Sonora FM Jogja, serta ada Facebook Sonora FM 97.4 Yogyakarta dan Smart 102.1 FM Yogyakarta. Kemudian untuk YouTube-nya, terutama ini bagi Anda yang suka dengan informasi-informasi, ada kuliner juga di Sonora ya, Sonora FM Yogyakarta dan Smart FM Yogyakarta. Langsung saja subscribe ya. Oke, kita akan langsung menuju ke narasumber yang akan memberikan pemaparan pada materi yang pertama. Tapi sebelumnya, saya minta untuk semua peserta open cam ya. Open cam dulu semuanya, mohon dibuka dulu untuk kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dan kita akan buat ini dong, buat apa namanya, sebagai salah satu rasa cinta kepada para wanita-wanita tangguh. Bisa ketika berfoto, langsung Anda buat tanda cinta seperti ini. Oke, sudah siap semuanya? Kita tunggu dulu, sudah siapkah? Buat tanda cinta untuk orang-orang yang kita kasih, terutama untuk ibu kita, ya, sebagai perempuan tangguh yang sudah melahirkan kita. Kita akan hitung ya. Tanda cinta 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Open cam jangan lupa. Kita buat tanda cinta untuk wanita-wanita tangguh yang ada di sekitar kita, terutama para ibu. Ada tanda cintanya gede banget itu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali yang sudah menyalurkan cinta di sekitar Anda, terutama untuk para wanita-wanita tangguh yang sudah melahirkan kita. Oke, kita langsung saja menuju ke pemaparan dari materi yang pertama ya. Ini akan disampaikan oleh Dr. Yasmini Fitriati, SPOG, ini selaku dosen Fakultas Kedokteran UII dengan tema melahirkan generasi sehat. Nah, ini penting banget nih. Ibu Dr. Yasmini, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Rini. Oke. Sudah siap Ibu untuk materinya pagi ini? Ya. Oke, silakan. Saya share screen ya, Mbak ya. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini peserta bapak-bapaknya berapa orang ya? Bapak-bapaknya bentar Bu, diintip dulu ini. Oh, yang sekitar 10% ini Bu. Yang perempuan yang belum nikah banyak nggak? Lumayan banyak Bu. Banyak ya? Banyak dari yang udah nikah ya kayaknya ya? Iya. Iya, ini mungkin nanti ada beberapa hal yang bisa jadi perenungan ya. Jadi kita sama-sama nanti akan coba melihat ya, diskusi juga tentang bagaimana melahirkan generasi sehat gitu. Jadi generasi sehat ini generasi mendatang yang nantinya itu akan kita titipi ya untuk negeri ini dengan segala pembangunannya. Jadi ada mungkin yang masih berpikir bahwa hamil itu mudah, sekedar bisa hamil gitu, tapi
sebetulnya untuk bisa terjadi satu proses kehamilan itu tidak dengan serta-merta terjadi dengan sendirinya. Ya. Kita akan bisa menyadari bahwa potensi untuk bisa hamil itu hanya dimiliki oleh organ reproduksi. Ya, organ lain yang ada di dalam tubuh kita itu tidak akan bisa. Jadi manusia yang demikian kompleksnya itu dilengkapi dengan banyak sistem tubuh ya, organ yang bekerja. Jadi misalnya ada organ pernafasan, organ sistem kardiovaskuler, kemudian jadi kalau kardiovaskuler terkait dengan kerja jantung dan aliran darah ya. Kalau pernafasan berkaitan dengan fungsi paru, kemudian uropoetika ya terkait dengan fungsi ginjal dan seterusnya. Dan ada organ khusus yang bekerja untuk fungsi reproduksi, ya ini pada organ reproduksi. Dan ini sudah apa namanya? Memang jadi seluruh yang ada di dalam tubuh kita itu sudah dibuat dan dirancang dengan pola-pola yang itu sangat luar biasa ya, bahkan sampai hal yang paling kecil ya, misalnya aturan pertumbuhan kuku itu seperti apa, rambut itu seperti apa, itu sudah ada aturan-aturan yang berlaku di situ. Jadi misalnya kuku tidak akan tumbuh seperti rambut ya, kulit tidak akan misalnya dia tumbuh seperti bagaimana misalnya gigi seperti itu. Jadi semua udah punya aturan dan berpola. Ya pada kondisi yang normal akan terjadi demikian. Ini sebagai contoh, ya kita misalnya lihat satu bagian ya kalau dalam satu proses, misalnya kehamilan, persalinan dan nifas seorang ibu yang melahirkan itu ya. Ini adalah plasenta. Ya. Plasenta ini gambar yang paling kanan ya, kalau dari sisi kita paling kiri. Itu kalau kita lihat dari sisi yang dia akan berhadapan dengan janin. Nah, yang sebelahnya itu adalah bagian yang kemudian akan menempel di rahim ya, dengan struktur yang sangat rinci ya. Ada di situ yang disebut dengan kotiledon yang jumlahnya pada manusia berkisar antara 15 sampai 20. Ya itu nanti kalau udah lahir gitu itu ya lepas semua. Seandainya misalnya ada yang lengket dan tertinggal itu kalau kita lihat dia tidak akan lengkap, ada bagian yang hilang. Ya, ada bagian yang hilang. Nah, bagian inilah yang menempel pada janin ya, dari menghubungkan antara ibu dan janin ini akan menempel pada rahim, kemudian akan menjadi jalan dari oksigen, nutrisi ya, yang masuk pada janin dari ibu. Jadi termasuk unsur-unsur lain ya, misalnya obat-obatan yang sekiranya itu bisa mengganggu akan tidak boleh dikonsumsi karena ketika dia bisa melewati area ini ya, jadi ada yang namanya sawar darah plasenta. Sehingga antara darah ibu dan janin walaupun plasenta ini menempel, darah itu tidak terhubung ya, sehingga misalnya antara ibu dan janin itu golongan darah bisa berbeda. Ya, golongan darah tidak sama karena kalau bercampur dengan reaksi golongan darah yang berbeda ini akan bisa terjadi reaksi. Tapi di situ ada sistem yang memisahkan. Ya, jadi ada penyaringan-penyaringannya. Sehingga tidak semua unsur-unsur itu bisa masuk pada janin. Ya, tetapi ada yang bisa melewati itu. Seperti misalnya infeksi-infeksi tertentu ada yang bisa, obat bisa gitu, sehingga dalam kondisi kalau seorang itu ibu hamil ya, maka harus ekstra hati-hati. Nah, terus kalau kita lihat lagi di unit yang lebih kecil ya, jadi dari plasenta itu nanti ada selaput, kemudian juga ada tali pusat. Tali pusat ini yang nanti menghubungkan antara jadi plasenta menempel, kemudian ada tali pusat, dan ini akan masuk pada pusar bayi. Ya, strukturnya seperti sederhana, tapi kalau itu dirinci, ternyata jumlah pembuluh darahnya itu pada semua manusia itu sama. Jadi ada 2 arteri dan ada 1 vena. Jadi kalau dihitung itu ada 3, ya, ada 3 pembuluh darah di situ yang ada fungsinya untuk membawa oksigen dari janin ya untuk dibuang ke dalam tubuh ibu. Nanti ibu yang bersirkulasi dari kerja sistem aliran darah, jantung, paru itu untuk membuang, kemudian mengangkut oksigen. Lalu darah yang kaya oksigen itu melalui pembuluh darah vena ya yang melewati tali pusat tadi akan sampai ke janin, jadi memberikan oksigen kemudian pada janin. Kemudian dalam tubuh janin nanti akan bersirkulasi. Dan proses ini saling terkait sehingga ketika misalnya ada gangguan dalam proses
persalinan di mana misalnya oksigen atau hal-hal lain yang dibutuhkan untuk sampai di janin ini tidak ada, misalnya kekurangan oksigen, akan terjadi distres pada janin. Tandanya apa? Kita melihat bahwa detak jantung janin itu akan turun dalam proses. Sehingga ketika kita mengamati itu dan kita lihat bahwa pembukaan masih jauh untuk satu proses persalinan normal nggak bisa, maka harus diambil tindakan yang paling cepat, misalnya seksio ya untuk menyelamatkan janin. Tapi kalau misalnya proses ini sudah terjadi pada pembukaan 10 ya, kondisi janin sudah turun, tidak ada kendala, sementara ibu tidak kuat mengejar, nanti langkah pendekatan yang diambil adalah berbeda. Yang mungkin dipercepat dengan satu tindakan vakum. Jadi bahwa segala hal yang ada di dalam tubuh kita itu memang sudah oleh yang menciptakan sudah betul-betul dirancang dengan sangat sempurna. Seperti itu. Nah, kemudian ini ya kembali pada organ reproduksi perempuan. Jadi ada kandungan ya, kandungan itu organ kandungannya yang meliputi ada rahim, ya, kemudian ada indung telur, saluran indung telur, ya, dan seterusnya. Dan ada yang terkait nanti dengan fungsi reproduksi atau dengan kehamilan. Ya, kalau untuk kehamilan biasanya akan dievaluasi adalah persiapan pra-kehamilan, kemudian masa kehamilannya, kemudian proses persalinan ya ketika kehamilan itu akan selesai ya, dan kemudian pengawasan pasca kehamilannya. Jadi pasca persalinan akan dimonitor sampai seorang ibu ini sehat kembali, dan nanti di waktu ke depan fungsi reproduksi ini akan kembali bekerja. Nah, yang terkait dengan kandungan, ini permasalahan yang bisa muncul, yang kita harus bisa menjaga, karena hal-hal ini pun nantinya akan terkait dengan kesehatan reproduksi kita. Jadi bisa mungkin berupa tumor, ya, atau mungkin ada gangguan dari haid atau perdarahan. Bisa misalnya ada infeksi, baik itu misalnya letaknya di jalan rahir bawah, ya, misalnya di vulva, ya, daerah luar itu, atau bahkan bisa sampai di rahimnya, ya, terjadi peradangan di rahim, misalnya endometritis, bisa sampai ke saluran telur. Nah, kalau saluran telurnya kadang kalau kemudian terjadi sumbatan, itu akan bisa mengganggu pertemuan dari sel telur dan sperma sehingga mengganggu untuk bisa hamil. Akhirnya muncullah masalah yang terkait dengan masalah infertilitas. Dan di samping itu juga ada yang terkait dengan masalah kontrasepsi. Nah, beberapa hal yang bisa kita temukan yang terkait tumor ya, misalnya ada miom. Jadi miom itu tumor dari jaringan ototnya si rahim. Ya, kalau ini dalam ukuran yang besar, itu akan bisa, jadi ada jenis-jenis miom tertentu yang bisa membuat gangguan perdarahan. Sehingga setiap kali haid, darah haid itu bisa sangat banyak sampai ada yang ditransfusi berulang, ya. Ada yang menimbulkan gangguan, kemudian buang air kecil atau buang air besar saking besarnya, gitu ya, sehingga membuat penekanan. Ya, dan bisa juga untuk mengganggu fungsi fertilitas ya. Jadi kalau dia letaknya misalnya dekat saluran telur, nah ini akan bisa membuat kadang terjadi penyumbatan sehingga jalannya sperma untuk bertemu dengan telur akan terganggu. Nah, dalam kondisi ketika ada masalah, ada yang miom ini kemudian diangkat. Ya. Ini masih usia muda ya, kebetulan ketika diambil, belum berkeluarga, ya, tapi memang menimbulkan gangguan perdarahan sehingga harus diambil. Nah, nanti ketika berkeluarga gitu, nah harus dipantau bagaimana fungsi fertilitasnya, apakah bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian yang sebelahnya itu yang kelihatan bening yaitu adalah satu kista. Tapi kalau ini dia tidak berbahaya ya karena kecil ya, jenis fungsional cis. Kemudian yang sebelahnya itu ada kehamilan yang dia tidak berkembang. Jadi ketika dievaluasi gitu ternyata ada pembengkakan pada tubuh janinnya ya, sehingga secara fungsional dia terganggu. Ya, ada pertumbuhan yang tidak sehat oleh sebab tertentu yang harus sebelum ibu ini hamil lagi nanti harus dicari ya penyebab karena apa kehamilannya ini nggak berkembang, untuk kemudian diberikan terapi. Harapannya supaya nanti ketika hamil lagi proses ini tidak berulang. Dan itu yang di sebelahnya lagi itu adalah gambar satu kehamilan di luar rahim, di mana di rahim itu kosong.
Ya, jadi produk kehamilan ini gagal masuk ke rahim ketika pembuahan itu terjadi di saluran telur. Jadi kalau ada rahim di tengah, ya ada saluran di samping, pembuahan itu biasanya di salurannya itu gagal untuk masuk ke rahim, ya sehingga produk kehamilan itu berhenti di sana. Dia tumbuh dan akan membuat, kalau di rahim begitu janin kantung makin besar itu, maka rahimnya ini akan bisa mengikuti, sehingga ketika rahim itu misalnya berisi janin dengan berat 3 kilo dia cukup, ya misalnya janinnya 4 kilo cukup, ya janin ada yang sampai misal 5 kilo dia muat, ya misal isinya kembar masing-masing beratnya 3 kilo di jumlah 6 kilo, masih ditambah air ketuban ditambah plasenta itu masih muat, ya masih bisa menampung. Tetapi kalau proses hamil ini terjadi tidak di dalam rahim, tapi dia berhenti di saluran telur tadi. Nah, ketika saluran telur ini makin besar, maka dia akan pecah dan menimbulkan perdarahan dan nyeri yang hebat. Dan setelah itu harus dievaluasi juga apakah saluran telur tadi ini masih bisa berfungsi baik atau tidak, bagaimana fungsi fertilitasnya. Nah, hal-hal yang terkait seperti itu, jadi kalau ketika kita sehat mungkin tidak akan merasakan ada masalah ya, tetapi ketika kita sakit secara fisik kemudian menjadi ada keterbatasan, baru kita akan bisa merasakan bahwa ternyata dua hal yang sangat nikmat itu ya, dua nikmat yang sering orang lupakan itu adalah masalah kesehatan, dan yang kedua adalah masalah waktu. Jadi kalau kita sakit baru ya terbayang seperti itu, kita udah nggak bisa apa-apa ya. Waktu juga yang sudah berlalu itu kalau kita ulang nggak bisa ya. Misalnya sekarang nih kita mau jadi kecil lagi sudah nggak bisa, jadi semua hanya tinggal termemori saja ya. Dan yang kedua terkait dengan waktu adalah kalau kita sudah tidak punya kesempatan ya. Apalagi ketika masa pandemi ini kita sering ketemu orang ya, kali ini masih kita ketemu masih nggak apa-apa ya, 2 minggu 3 minggu yang lalu kita ketemu masih nggak apa-apa, tapi ternyata sekarang orangnya udah nggak ada ya, karena proses infeksi ya, terkena COVID, dia juga begitu sakit sudah ngerti bahwa ini adalah satu kondisi yang kebetulan dialaminya tidak ringan ya, dengan keluhan-keluhan yang berat. Akhirnya walaupun sudah menjalani perawatan di rumah sakit secara fisik tidak bisa mengkompensasi ya, terjadi gangguan oksigen yang berat, paru-parunya sudah terkena, walaupun kondisinya jatuh bangun ya, membaik lagi, jatuh lagi, membaik lagi sampai akhirnya tidak kuat lagi tubuhnya, sehingga kemudian ya waktunya akan berakhir, sudah selesai. Nah, ketika kita dalam kondisi seperti itu, mungkin kita akan baru bisa menyadari bahwa ternyata ada hal-hal yang banyak yang mungkin kita ingin ulang, kita ingin perbaiki gitu. Sehingga setiap kesempatan yang ada saat inilah kita harus manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, termasuk dengan yang terkait dengan masalah organ reproduksi tadi. Jangan sampai nanti misalnya berlalu begitu saja tanpa kita bisa mengupayakan hal-hal yang semaksimal mungkin ya, yang mungkin kita bisa. Nah, ini melihat sedikit ya tentang siklus hidup seorang perempuan ya. Jadi kalau dari masa ketika di dalam rahim ya, jadi dari ketika seorang bayi perempuan itu di rahim itu sudah, jadi calon sel telurnya itu sudah dibentuk dari ketika janin itu umurnya 20 minggu. Ya kira-kira 5 bulan. Ya, dengan jumlah ya yang sekitar banyak ya, 6-7 juta gitu. Nah, nanti dalam perjalanannya nih jumlah sel telur tadi. Jadi kalau saat ini kita misalnya di masa reproduksi ya, remaja, reproduksi, dewasa. Nah, tiap bulan itu dari indung telur akan dilepaskan satu sel telur. Ya, itu bersiklik tiap bulan hanya sekali. Yang kalau itu misalnya ada pembuahan maka dia akan hamil. Tapi kalau nggak ada pembuahan nanti dia akan luruh, kemudian akan terjadi haid. Nah, calon sel telur tadi itu sudah dibentuk ketika seorang janin perempuan ada di dalam rahim pada umur kehamilan sekitar 5 bulan. Nanti ketika lahir jumlah sel telur tadi akan berkurang ya. Kemudian ketika nanti memasuki masa pubertas, ya jumlahnya akan jauh lebih berkurang. Dan selama masa reproduksi dari seorang perempuan ini haid sampai kemudian dia mencapai menopause, diiring misal masa hamil ya 9 bulan nggak haid, lalu periode menyusui mungkin ada yang sampai 2 tahun sampai menyapih nggak haid.
Nah, itu jumlah sel telur yang dilepaskan dari yang jumlahnya jutaan tadi, itu hanya sekitar 300 sampai 400 sel telur saja. Dan sisanya akan mati. Dan nanti kalau itu sudah menopause, di lanjut usia, ini sel telur ini sudah, induk telur sudah nggak berfungsi ya, dia sudah mengecil, sudah atrofi, sehingga siklus haid tadi sudah berhenti, dengan sendirinya sudah berhenti. Dan untuk masa reproduksi ini ada umur reproduksi yang aman ya, antara usia 20 sampai 35 tahun. Kalau misalnya itu di bawah 20 tahun ya kehamilannya masuk resiko tinggi. Artinya ada pengawasan yang lebih yang harus diberikan. Begitu pula kalau umur hamilnya ini sudah di atas 35, di atas 35 tahun juga sudah masuk resiko tinggi. Dalam satu kehamilan yang dia dikatakan resiko tinggi, maka pengawasannya harus lebih ekstra ketat ya. Nah ini, jadi ada satu literatur ya. Jadi banyak penelitian menyebutkan bahwa kondisi seorang ibu saat ini misalnya ketika hamil ya akan mempengaruhi kondisi janin yang dilahirkan tidak hanya ketika lahir tapi sampai bertahun-tahun kehidupannya ke depan. Jadi kondisi kesehatan kita saat ini, misalnya setelah kita dewasa begini, itu dipengaruhi oleh kondisi kita saat berada di dalam rahim ibu dulu. Jadi saat kita masih janin. Ya. Beberapa penelitian mengatakan seperti itu. Jadi bisa ada dikatakan bahwa ibu akan mempengaruhi perkembangan dari otak janin ya. Ini terkait dengan pemberian misalnya nutrisi, proses infeksi, stres dan lain-lain yang itu akan berpotensi sebagai konsekuensi ya yang akan nanti yang misalnya kita dilahirkan dalam kondisi yang seperti ketika kita berada dalam rahim dulu ya. Kemudian anak yang kita lahirkan itu ya adalah karena kondisi kita yang sekarang. Dan dia akan melahirkan nanti kondisi yang berikutnya lagi dengan kondisi yang ketika dia dilahirkan. Itu sehingga kondisi seorang ibu ketika dia hamil itu akan sangat penting untuk membuat bagaimana caranya supaya bayi yang dilahirkan itu sehat, kedepannya dia tumbuh sehat dan bisa melahirkan generasi yang juga sehat. Ya, sehingga dengan generasi yang sehat ini tadi, dia tidak membawa banyak permasalahan yang terkait hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan. Ya, contoh-contoh kasus misalnya ketika seorang ibu hamil, dia punya berat yang berlebih, maka dikatakan bahwa 2-3 kali ya bisa terjadi kejadian bahwa janin ini bisa meninggal dalam satu proses persalinan atau setelah lahir karena masalah tertentu akan terjadi kematian pada janin. Ya. Atau bila dia lahir dalam kondisi ketika dia baik, kedepannya kita tidak tahu karena ada beberapa yang menyebutkan bahwa resiko untuk terjadi masalah nantinya ketika dia besar dengan gangguan metabolisme, gangguan jantung itu dikatakan lebih tinggi dibanding kondisi ibu yang saat itu tidak dalam kondisi obes atau berat berlebih. Kemudian contoh kasus lain ketika terjadi jadi satu musim dingin yang panjang ya di Belanda dan ketika itu terjadi embargo makanan tidak boleh masuk oleh Nazi sehingga ibu-ibu hamil penduduk di sana itu dalam kondisi mereka kelaparan ya dan ibu-ibu yang hamil tadi melahirkan bayi yang kemudian diteliti dalam beberapa tahun ke depan ternyata punya masalah kesehatan yang hanya dijumpai pada periode mereka ketika itu. Jadi banyak didapatkan gangguan metabolik ya, gangguan kardiovaskuler yang diduga ada keterkaitannya dengan kondisi yang dialami oleh ibu hamil yang ada pada masa-masa itu. Jadi ketika kita mau melahirkan satu generasi yang sehat, maka kita harus menyehatkan diri kita. Ya, sehingga sebelum hamil itu akan menjadi sangat penting untuk melakukan screening premarital atau screening prekonsepsi. Kita cek-cek dulu kondisi kesehatan kita. Dan apalagi kalau misalnya ada riwayat pernah keguguran berulang, ya dalam keluarga misalnya ada riwayat pernah ada yang bermasalah, maka kita harus lebih aware tentang itu. Nah ini ya, ini tentang jadi ini gambar organ
reproduksi kita kalau diperbesar ya kira-kira. Nah itu yang ovari itu adalah indung telur. Indung telur yang tadi ada sel telur yang sudah dalam tubuh seorang janin perempuan waktu dia umur 5 bulan tuh proses itu mulai dibentuk tuh sehingga cadangan telur tuh ketika itu sudah ada. Tapi proses itu sel telur itu akan lama-lama berkurang karena ada proses atresia ya sehingga tadi yang diproduksi kemudian ketika masa reproduksi hanya sekitar 300 sampai 400 sel telur yang dilepas. Nah, tiap bulan itu hanya satu yang lepas. Kemudian akan ditangkap oleh fimbria ya. Jadi yang seperti rambut-rambut di ujung trompet itu, dia menangkap telur dan itu akan dibawa masuk ke dalam saluran telur. Nah, kalau misalnya ada sperma kemudian terjadi pembuahan, biasanya akan terjadi di saluran telur ini. Setelah terjadi pembuahan itu nanti akan terbentuk zigot, ya terbentuk embrio, ya dia akan berjalan. Jadi ada fase ya dari zigot, morula, basula, gastrula dan seterusnya sampai masuk ke rahim. Ya kemudian di dalam rahim itu dia akan menempel, ya akan menempel. Dan proses struktur pembuluh darah yang ada di rahim itu ya. Jadi pada semua manusia itu sama. Ya, jadi ada misalnya namanya arteria spiralis, ada arcuatus dan seterusnya. Jadi ada nama-nama pembuluh darah gitu ya kalau kita belajar secara anatomi manusia. Dan ketika itu menempel, janin menempel gitu, dia melakukan proses nidasi nanti bertahap tuh. Ya, jadi akan ada proses organogenesis. Nah, ini terjadi pada kehamilan trimester 1 ya, yang dikenal jadi organogenesis itu proses pembentukan seluruh organ tubuh si janin ini sampai dia sempurna. Nah, masuk proses trimester kedua ini, janin ini sudah selesai proses pembentukan organ-organnya tadi, tinggal dia mengalami penambahan ukuran panjang, tubuh yang lebih cepat, seperti itu ya. Kemudian juga kenaikan berat badannya. Dan dia ketika dilahirkan itu nanti 9 bulan itu ya sudah dalam bentuk tubuh janin yang dia memang sudah betul-betul sempurna seperti itu. Jadi kematangan organnya sudah baik. Kalau misalnya dia di trimester 2 akhir ya, mau trimester 3 awal sekitar 27 minggu, ya sudah terbentuk semua, tetapi secara fungsional belum matang. Jadi kayak paru misalnya, masih banyak yang misalnya lahir prematur, ada kendala masalah parunya ya, sehingga belum bisa bernafas spontan. Terus misalnya di organ pencernaan belum sempurna, terjadi perdarahan dan seterusnya. Ya sehingga paling bagus itu memang janin harus lahir ketika dia dalam kondisi sudah matang ya, sudah 9 bulan. Jadi udah siap. Ya ketika lahir memang begitu keluar semua organ tubuhnya sudah bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi ketika menempel nanti juga akan ada proses ya kalau ternyata ada produksi hormon HCG. Ini akan menjaga sesaat sampai plasenta ini berfungsi sempurna. Ya, tetapi memang hormon ini punya efek pada tubuh menimbulkan rasa mual. Sehingga seorang ibu hamil awal itu akan merasakan mual muntah yang itu akan membaik ya dalam sekitar lebih kurang 100 hari. Jadi lebih kurang 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan HCG ini turun karena fungsi plasenta juga sudah mulai bekerja dengan baik, maka rasa mual muntah ini biasanya akan berkurang. Beberapa hal bisa mengalami proses mual muntah yang berlebih ya, misalnya pada kehamilan kembar karena faktor plasenta yang dia lebih luas ya sehingga HCG yang dihasilkan lebih banyak. Faktor lain misalnya pada kehamilan anggur atau hamil mola. Karena si plasenta ini ada masalah pada tumbuh kembangnya sehingga dia menjadi gelembung-gelembung. Kalau gelembung ini keluar menyerupai anggur. Tetapi itu sebetulnya adalah satu proses kehamilan yang tidak sempurna ya, perkembangan dari tofobasnya dia ada degenerasi. Dan janin nggak akan mampu hidup. Kalau misalnya ini parsial ada janinnya nanti biasanya dalam perjalanan si janin ini akan meninggal. Tetapi kalau komplit tidak ada janin, maka semuanya menjadi gelembung-gelembung. Ya, sehingga dikenal dengan nama hamil anggur. Nah, pada kasus seperti ini HCG juga naik sehingga pada hamil mola itu mual muntahnya itu bisa lebih berat dibanding kehamilan biasa. Itu jadi tubuh manusia itu sudah sangat terstruktur, berpola, bekerja. Ya, jadi misalnya ini terkait dengan perut, tidak akan ada organ lain yang menyerupai hal seperti ini sama. Seperti itu. Yes, Bu. Ya. Menit lagi. Nah ini ya, jadi perlu ada screening premarital prekonsepsi untuk menilai status kesehatan agar ketika hamil kondisi ini bagus ya, jadi bisa karena itu berjalan baik, jadi baik. Kalau misalnya sebelum hamil diketahui
bahwa ada masalah kesehatan, maka ini dibenerin dulu. Ya misalnya ibunya ada diabetes, gulanya dinormalin dulu, obes turunkan dulu, ya ada asma, maka asmanya ini harus dikontrol dengan baik seperti itu. Kemudian dalam kondisi-kondisi tertentu ketika pemeriksaan premarital atau prekonsepsi mungkin akan dilakukan pemeriksaan tambahan seperti misalnya pemeriksaan TORCH ya atau cek kromosom dalam kasus-kasus tertentu. Ya, tinggal 5 menit lagi ya Bu waktunya. Oke. Ya, jadi masa tumbuh kembang ya ini juga hal yang harus diketahui, ada yang dikenal dengan nama 1000 hari pertama dari kehidupan ya. Nah, itu adalah dimulai dari pembuahan anak lahir ya sampai dia berumur 2 tahun. Masa ini ketika lewat tidak akan bisa diganti oleh periode sesudahnya. Ya, pada periode ini adalah di mana misal jaringan otak itu berkembang dengan sangat pesat. Jadi dari bentuk bayi lahir sampai dia 2 tahun pertama. Kalau sudah 2 tahun ke atas, jadi jaringan otak ini akan berhenti di 5 tahun. 2 tahun ke atas proses ini sudah melandai, tidak akan sepesat yang ketika awal. Sehingga masa ini tidak boleh dilewatkan, ya harus dimanfaatkan, harus dioptimalkan. Ya misalkan dengan bayi lahir gitu, berikan ASI ya. ASI awal itu ada mengandung kolostrum, itu untuk daya tahan baik ya, untuk daya tahan tubuh bagus, kemudian ASI eksklusif sampai 6 bulan, dan menyusui sampai usia 2 tahun. Ya. Dan nanti juga terkait yang harus aman adalah proses persalinannya. Jadi ketika misalnya dalam satu proses persalinan akan ada pengawasan agar ketika bayi lahir ini dalam kondisi baik. Ya ketika misalnya dalam proses ini ada masalah dengan janin, ya misalnya dia tidak kuat dengan kontraksi ya, akan terjadi distres kelihatan, maka akan dipertimbangkan langkah persalinan yang paling cepat ya. Misalnya ada kasus ketubannya sudah pecah, maka ada batasan waktunya nih kapan harus dia sudah masuk persalinan. Kalau belum masuk persalinan ya mungkin perlu dilakukan tindakan untuk memicu adanya kontraksi supaya kemudian janin ini lahir. Ya, karena ada resiko infeksi, resiko ketuban itu bisa habis, ya dan seterusnya. Dan juga, nah ini ASI ya, diberikan ASI, ya kolostrum ini tidak bisa terganti ya di awal, ini akan ada transfer imunoglobulin yang sangat dibutuhkan lagi ya, dan untuk perkembangan dan lain-lain ya, diusahakan ASI semaksimal mungkin untuk bisa masuk ya, kalau ibunya sibuk bekerja, maka dengan ASI perah ya. Di kasus COVID ini juga banyak yang melahirkan, bayinya lahir, ibunya dalam kondisi sakit ya, belum bisa menyusui, ada yang ibunya kemudian nggak ada ya. Saya ketemu dengan seorang ibu yang beliau memberikan donor ASI banyak sekali ya, jadi ada yang sampai datang membawa 12 kantong untuk janin yang dilahirkan prematur karena butuh ASI, sementara ibunya tidak memungkinkan menyusui ya. Seperti itu, jadi ada yang keluarganya datang, ya biasa karena kondisi COVID, jadi bagaimana mendapatkan ASI, kontak, dan lain-lainnya gitu. Nah, itu sudah juga diatur dengan protokol sehingga antara yang memberikan dan yang menerima sama-sama aman. Nanti menyampaikannya ke rumah sakit bagian kamar bayi juga sudah ada prosedurnya tersendiri. Seperti itu. Jadi COVID ini juga menjadi PR besar buat kita ya. Hamil di era COVID ya. Sekarang juga vaksinasi sudah direkomend ya, POGI membolehkan pemberian vaksinasi untuk ibu hamil antara umur 13 sampai 33 minggu. Kemudian juga bila ibu ini misalnya terinfeksi COVID ya, selama dia bisa menyusui maka menggunakan masker ya, tetap dibolehkan menyusui. Kemudian kalau ibunya tidak mungkin menyusui bisa dengan ASI perah gitu ya, itu juga nanti secara prosedural biasa dari rumah sakit akan dibantu. Dan juga yang harus dipikirkan, bayi yang lahir di era COVID ini nantinya tuh gimana tuh ke depannya, itu juga masih menjadi PR panjang ya. Apakah mereka dalam kondisi kesehatan yang baik-baik saja atau masih dalam tanda tanya besar. Satu ini laporan kasus ini ada dituliskan Januari, jadi bahwa ibu yang terinfeksi di trimester 3 kehamilan, jadi 3 bulan terakhir ya, proses 7 bulan ke atas, bahwa janinnya mengalami gangguan tumbuh kembang sehingga lahir tidak mencapai berat yang cukup. Nah, dalam kondisi yang seperti ini ya, jadi ibunya itu habis Bu. Hamil ya, 1 menit lagi ya, harus bisa mensupport imun tubuhnya dengan bagus.
Jadi asupan-asupannya gitu harus dijaga betul agar kondisi janinnya ini aman sampai proses persalinan ibu dan janin bisa melalui dengan kondisi yang baik. Ya, begitu Mbak ya. Perjuangan seorang ibu ya, sehingga surga itu ada di bawah telapak kaki. Iya. Baik, terima kasih sekali untuk Ibu Dr. Yasmi Fitriati SPOG, dosen Fakultas Kedokteran UII. Materinya luar biasa Bu, melahirkan generasi sehat supaya jadi orang-orang yang luar biasa ya Bu ya. Oke, sahabat Sonora, berikutnya kami akan ucapkan terima kasih juga kepada beberapa sponsor yang sudah mengikuti webinar ini ya, diantaranya Universitas Islam Indonesia, kemudian Stikes Bethesda, ini ada di Jalan Johar Nur Hadi nomor 6 Kota Baru Jukondo Kusuman. Kemudian terima kasih juga untuk Oswed Platinum untuk kebaikan ibu dan buah hati. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Softek Daun Siri dengan 9 proteksi alami, jagain kamu dari badai, dan juga Softis bersih di mana saja. Serta Smart 102.1 FM Yogyakarta. Itu beberapa sponsor yang sudah mengikuti webinar di edisi Sabtu 31 Juli 2021 ya. Dan berikutnya kami akan informasikan juga bahwa untuk link e-sertifikat ya akan kami informasikan setelah pemaparan materi yang kedua ya. Jadi untuk para peserta link e-sertifikat akan kami sampaikan dari kita yang saya akan persilahkan kepada Mbak Oktalia Damar Prasetyaningrum, Escape and Esman ya. Ini dokter Stikes Bethesda Yakum dengan materi ayo ambil bagian dalam menjaga kesehatan reproduksi. Mbak Lia, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Reni. Mohon maaf koreksi sedikit, saya perawat memang dari Stikes Bethesda tapi bukan dari dokternya begitu ya. Oh gitu, oke, baik. Silakan Mbak Lia. Baik, saya share screen ya. Apakah share screen saya bisa dilihat Mbak Reni? Bisa Mbak, sudah terlihat. Baik, selamat pagi para peserta webinar di Sonora. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Dr. Yasmini. Senang akhirnya bisa bertemu walaupun virtual, nggih Dokter? Iya. Ya, Mbak Reni, ini apakah bisa langsung saya langsung dimulai aja Mbak Lia. Paparkan nggih. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan untuk Sonora yang sudah memberikan kesempatan kepada kami ini bergabung dalam rangkaian webinar kesehatan reproduksi begitu ya. Kalau tidak salah ini bukan yang pertama kalinya loh Sonora mengadakan webinar dan sepertinya ini berseri. Jadi untuk para peserta webinar pagi ini bisa diikuti lagi nanti yang serial-serial berikutnya. Siapa tahu ngundang-undang kami lagi begitu ya. Jadi tuman. Ya, teman-teman dan ini tadi ada Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya semoga koneksinya stabil karena tidak sedang di kantor dan tidak sedang di rumah. Jadi senang sekali tadi mendengar paparan dari Dr. Yasmini kaitannya dengan melahirkan generasi ya. Ini saya juga sedang menunggui proses persalinan dokter. Kebetulan ada keluarga begitu yang akan melakukan persalinan, namun itu tadi ada beberapa faktor resiko sehingga menyebabkan persalinannya tidak bisa spontan begitu sebagaimana secara fisiologis yang tadi sudah dikodratkan ngaten nggih Dokter Yasmini ya. Jadi nanti ketika penyampaian saya kurang jelas, mungkin koneksi terputus atau apa, mohon untuk diinfokan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian peserta webinar yang saya hormati, tadi sungguh sangat bermakna sekali materi dari Dr. Yasmini, tidak hanya kaitannya dengan ilmu, begitu yang kita dapatkan ya, namun kita juga jadi mengingat kembali untuk kita para wanita saat ini
perlu untuk bersyukur. Tadi sudah disampaikan, waduh, sungguh luar biasa begitu ya. Setiap organ yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sudah dibuat sedemikian rupa, sudah fungsinya itu juga sudah sangat mulia begitu ya. Satu sel telur saja bisa menghasilkan tadi generasi-generasi yang luar biasa, sehingga memang harus dijaga. Apa yang kita sudah dapatkan cuma-cuma loh ini ya, Tuhan tidak saya berikan sekian, Anda harus membayar sekian, tidak seperti itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita cuma-cuma, sehingga memang mari kita mempunyai kesadaran untuk menjaga apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, kaitannya dengan saat ini di era pandemi COVID, para peserta webinar yang saya hormati, saya yakin ada beberapa dari kita yang mungkin terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung begitu. Di era pandemi ini khususnya di sektor kesehatan, kita lihat banyak tenaga kesehatan yang sudah gugur, kemudian yang keluarga-keluarga yang mendukung juga sudah sepertinya itu berkorban banyak begitu. Kemudian yang bukan tenaga kesehatan juga sudah banyak sekali hal-hal yang berubah. Banyak yang harus kita adaptasi kembali dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, hari ini ingin rasanya saya bukan berbagi sebenarnya, lebih kepada apa sih yang kita bisa lakukan begitu ya di era pandemi ini dengan kaitannya kesehatan reproduksi. Ya, kesehatan reproduksi itu kalau didefinisikan secara teoritis begitu merupakan satu kondisi yang sejahtera. Sejahtera di sini tidak hanya kaitannya dengan fisik saja, jadi tidak hanya organnya lengkap, organnya berfungsi dengan baik, ukurannya normal, pembentukannya juga tadi sesuai dengan usianya. Namun juga di sini kesejahteraan dari aspek mental. Gitu ya, bagaimana aspek mental ini berpengaruh dalam kesehatan reproduksi. Adakah penyimpangan-penyimpangan, adakah perilaku-perilaku yang tidak sesuai begitu ya, kaitannya dengan seksualitas misalnya. Kemudian dengan aspek sosial, sejahtera dari aspek sosial. Di sini bagaimana seseorang itu berperan di dalam lingkungannya berkaitan dengan masalah reproduksi. Pekerjaan mungkin, perilaku-perilaku sosial mungkin, begitu ya. Jadi kalau dikatakan sehat, secara reproduksi atau sistem reproduksinya itu sehat, itu harus utuh, tidak hanya organnya saja lengkap, namun juga fungsinya baik, digunakan dengan baik, dan juga secara mental ini juga berperilaku baik, berperilaku sejahtera begitu, tidak ada gangguan. Nah, kalau saat ini ada dari Anda yang masih berpikir, kesehatan reproduksi berarti nanti kita akan berbicara tentang wanita saja. Mungkin ada yang seperti itu ya. Tapi ternyata tidak, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kesehatan reproduksi ini merupakan komponen penting yang tidak hanya penting untuk wanita saja, namun juga penting untuk pria. Jadi kalau saat ini ada saudara-saudara, ada bapak-bapak yang bergabung dalam webinar ini, berharap bisa juga mendapatkan apa yang sesuai untuk para pria, begitu ya. Sehingga hak reproduksi ini juga tidak hanya merupakan haknya wanita saja. Hak untuk kaum pria juga berhak, begitu maksud saya ya, untuk mendapatkan apa? Memperoleh informasi. Jadi informasi seperti apa sih saya harus menjaga organ reproduksi saya. Informasi tentang bagaimana saya harus mengoptimalkan fungsinya. Kemudian hak untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi tidak hanya wanita saja yang boleh berkunjung konsultasi ke
pelayanan kesehatan terkait kesehatan reproduksi, misalnya begitu. Namun pria pun mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, baik untuk konsultasi maupun untuk melakukan satu treatment. Misalnya dengan masalah infertil begitu ya. Tidak hanya si ibu saja yang perlu konsultasi dengan dokter, menjalani pengobatan dan terapi, namun pasangan juga boleh mendapatkan hak untuk melakukan kunjungan tersebut. Ya, kadang kalau mendengar tadi tentang kesehatan reproduksi, yang kita pikirkan pertama adalah tentang wanita. Yang kedua, banyak yang berpikir tentang seksualitas dan juga hamil, melahirkan, dan setelah melahirkan. Memang semuanya akan bermuara pada hal tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara. Namun kalau kita cermati, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Yasmini, bahwa ruang lingkup kesehatan reproduksi ini lebih luas dari sekedar seksualitas, hamil, dan melahirkan, begitu ya. Tadi Dr. Yasmini sudah menjelaskan tentang betapa indahnya ini ada fungsi menstruasi, kemudian ada sel telurnya matang, dibuahi, kemudian terjadi proses kehamilan. Lingkup kesehatan reproduksi yang pertama pada siklus konsepsi ini ya, pelayanan-pelayanan dan hal-hal yang perlu untuk diperhatikan pada tahap ini adalah kaitannya dengan tadi pemeriksaan kehamilan misalnya. Jadi ada ANC terpadu begitu ya, bukan berarti kalau sudah hamil ya sudah dibiarkan begitu saja, tidak. Untuk kesehatan reproduksi pada tahap konsepsi penting untuk tetap dilakukan pemeriksaan kehamilan. Walaupun saat ini bagaimana pada kondisi pandemi, kalau dulu ya saya kali periksa di trimester pertama ya enggak apa-apa. Saya mau USG sebulan sekali begitu ya enggak apa-apa, saya pengen seperti itu begitu, datang ke tempat pelayanan kesehatan melakukan pemeriksaan kontrol kehamilan. Namun saat ini bagaimana, apa yang harus dilakukan di era pandemi COVID? Kita enggak boleh terlalu sering untuk keluar rumah, kalau perlu saja begitu ya kita keluar rumah, itu anjuran-anjuran yang tidak boleh kita abaikan. Nah, pada tahap konsepsi ini yang saya contohkan salah satunya tadi adalah ANC, ini banyak sekali prosedur-prosedur baru yang bisa untuk diadaptasi. Jadi ANC-nya, pemeriksaan kehamilannya tetap harus dilakukan, namun dengan metode-metode yang lain. Telemedicine dulu, awalnya janjian dulu, nanti konsultasinya dengan Zoom, begitu ya. Kemudian setelah dari dokternya, SPOG-nya menghendaki, oh ini harus datang, diperiksa langsung, baru datang, sehingga meminimalkan keluar rumah, meminimalkan mobilisasi, begitu. Contohnya untuk konsepsi tersebut. Kemudian apa? Oh selama hamil butuh nutrisi. Ini juga menjadi ruang lingkup dari kesehatan reproduksi juga. Bagaimana nutrisi ibu hamil ini akan mempengaruhi tadi proses tumbuh kembang janin, kemudian sampai dengan nanti bayi ini lahir, generasi sehat tadi ya, sampai dengan pertumbuhannya nanti di masa dewasa. Nah, sehingga masuk ke siklus berikutnya yaitu bayi dan anak. Pada tahap ini, mungkin dari Bapak, Ibu, dan Saudara pernah juga mendengar tentang stunting, begitu ya. Wah, jangan sampai deh nanti bayi yang saya lahirkan, generasi yang saya lahirkan ini mengalami stunting. Sehingga pada masa konsepsi tadi harus diperhatikan nutrisinya, kemudian saat bayi ini sudah lahir, juga tidak boleh ditinggalkan terkait dengan nutrisi. Ya, nutrisi pertama, makanan yang diterima bayi adalah ASI. Tadi Dr. Yasmini sudah menyebutkan ya. Jadi ASI ini ya jangan anti lah, walaupun mungkin dari kita saat ini ada yang ibu bekerja atau calon ibu namun bekerja begitu ya. Jangan takut duluan. Wah, nanti kalau saya harus menyusui bayi saya, waktu saya akan habis. Kesibukan saya akan bertambah. Padahal saya wanita karir, saya punya tanggung jawab terhadap tempat bekerja saya. Sehingga berkomitmen sudah deh kalau gitu pakai
susu formula saja atau juga banyak begitu dijual bebas. Nah, tidak seperti itu ya. Ruang lingkup kesehatan reproduksi di sini kaitannya juga dengan konseling ASI, kemudian penyapihan yang benar. Sampai berapa lama sih harus memberikan ASI? Supaya ini tadi kesehatan reproduksi dari si bayi yang dilahirkan ini bisa tercapai optimal. Setelah masa bayi, masa kanak-kanak, apa yang perlu diperhatikan? Masa kanak-kanak, oh ada anak sakit, ada anak sehat. Gitu ya. Kalau anak sakit ya berarti perawatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan atau peningkatan status kesehatan untuk anak ini harus diupayakan. Ada mungkin yang pernah mendengar tentang MTBS, MTBN gitu ya. Anak yang sakit maupun yang tidak sakit ini perlu dipantau tumbuh kembangnya. Sudah usia 2 tahun kok belum bisa kok masih mengompol atau masih ngedotnya itu sampai usia TK 5 tahun sudah hampir kelas 1, hampir 7 tahun. Nah, ini bagaimana nanti perilaku tumbuh kembang perlu untuk dipantau pada siklus ini. Termasuk juga anak-anak ya, kaitannya dengan kesehatan reproduksi anak perempuan. Nah, kalau dulu menstruasi itu rata-rata dimulai usia berapa? 14, 13, begitu ya. SMP baru menstruasi. Namun kita bisa temukan saat ini banyak sekali anak perempuan ini yang menstruasi lebih awal di usia-usia berapa? 10 tahun, kelas 4 SD ini sudah bingung saat berkemah, lah kok saya menstruasi, ini apa yang terjadi? Nah, secara mental bagaimana penerimaannya? Bagaimana perilakunya menjaga kebersihan nanti saat menstruasi? Karena usianya masih kanak-kanak tadi ya, ini perlu diperhatikan juga. Meningkat setelah anak-anak adalah tahap remaja. Remaja sudah mulai ada ketertarikan lawan jenis. Nah, ini sudah mulai pacaran-pacaran. Sudah mulai mention mungkin di media sosial dan lain sebagainya. Diawali dengan pertemuan berkenalan secara virtual seperti ini, mungkin ya webinar nanti ketemu kenalan baru dari mahasiswi atau mahasiswa Stikes Bethesda bertemu atau berkenalan dengan mahasiswa dari UII mungkin ya. Kemudian tapi sudah bukan usia remaja lagi saya yakin, tapi mungkin Anda akan mengalami hal itu. Tertarik berkenalan, kemudian ya karena memang tahap perkembangannya di situ sudah mulai ada ketertarikan, namun dari sisi kematangan emosional atau dari sisi pertimbangan ini belum cukup matang pada usia remaja, sehingga masalah-masalah terkait dengan kesehatan reproduksi pada siklus ini juga menjadi perhatian pada pemerintah maupun kita sebagai anggota masyarakat. Jangan sampai terjadi kehamilan tidak diinginkan. Jangan sampai terjadi aborsi. Aborsi bukan karena alasan medis begitu ya. Jangan sampai ada pelecehan seksual dan masalah-masalah kesehatan reproduksi pada remaja lainnya. Jadi menjadi perhatian juga ini kesehatan reproduksi pada siklus hidup remaja. Meningkat ke usia subur setelah tadi tertarik, berkenalan, akhirnya cocok, komunikasi dan hubungannya sudah ditindaklanjuti sampai dengan usia dewasa, kemudian masuk ke pernikahan begitu ya. Yang diperhatikan tadi seperti persiapan untuk menikah, persiapan untuk hamil sampai dengan nanti proses persalinan, proses setelah persalinan itu juga menjadi komponen-komponen yang diperhatikan pada lingkup kesehatan reproduksi. Kalau punya anak, apakah masih relevan saat ini kita berpedoman banyak anak banyak rezeki, atau kita perlu mematuhi anjuran pemerintah tentang keluarga berencana? Itu juga menjadi komponen penting yang perlu dipertimbangkan pada pasangan usia subur. Dan yang tahap kelima adalah usia lanjut. Usia lanjut ternyata kok ya perlu diperhatikan juga ya. Oh ya iya, misalnya menopause. Ya, yang biasanya
ada menstruasi begitu setiap bulannya tadi ya secara siklik. Nah, ini pada usia tertentu wanita sudah tidak menstruasi lagi. Perubahan-perubahan apa yang terjadi di sana? Masalah-masalah apa yang mungkin muncul pada wanita yang sudah menopause? Itu juga menjadi perhatian dan perlu diantisipasi. Dan banyak hal yang di luar siklus ini artinya bisa terjadi pada usia manapun begitu ya, dari mulai remaja sampai lanjut, itu masalah-masalah seperti infeksi. Ya, infeksi di sini seperti contohnya infeksi atau penyakit menular seksual, HIV/AIDS, kemudian apalagi infeksi di saluran reproduksi lainnya. Ini juga menjadi fokus perhatian dalam lingkup kesehatan reproduksi. Banyak ya ternyata hal-hal atau komponen-komponen yang menjadi perhatian pada kesehatan reproduksi. Dari banyak ruang lingkup tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, ini kalau dilihat relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini, yang kami dapatkan adalah pemerintah memprioritaskan. Kalau memprioritaskan bukan berarti yang lain kemudian tidak ditangani begitu ya, tidak diperhatikan, ngeten tidak. Tapi diprioritaskan pada 4 aspek ini. Yang pertama adalah aspek kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Gitu ya. Kemudian keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, dan pencegahan penanggulangan PMS tadi, penyakit menular seksual. Nah, mengacu pada 4 prioritas perhatian begitu ya dalam kesehatan reproduksi, di sini saya ada mencatat beberapa isu atau masalah kaitannya dengan kesehatan reproduksi yang saat ini masih terjadi di sekitar kita. Mungkin nanti kalau Bapak, Ibu, dan Saudara menemukan masalah lain yang ini juga isu. Ini tren isu, Bu, dalam kesehatan reproduksi karena kejadiannya seperti ini. Monggo bisa nanti kita berbagi ilmu begitu ya dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah angka kematian ibu dan neonatal. Ini mungkin juga bukan hal pertama kali yang Anda dengar bahwa pemerintah mempunyai banyak program untuk menekan angka kematian ibu, menekan angka kematian bayi baru lahir gitu. Kemudian yang kedua, ibu yang terinfeksi COVID-19. Nah, seperti tadi Dr. Yasmini sampaikan, ini menjadi PR juga, ibunya terinfeksi atau bayi yang lahir di era pandemi ini ke depannya mau seperti apa gitu ya. Dan ini kalau kita baca setiap hari, update-nya mungkin akan berubah-ubah datanya. Namun ya kita doakan supaya tidak bertambah banyak begitu ya, harapannya perubahannya ke arah yang lebih baik. Berikutnya adalah kanker dan kesehatan reproduksi remaja. Tadi kehamilan tidak diinginkan, aborsi, dan kekerasan seksual. Sebelum kita menganjak ke bagian apa yang harus kita lakukan, kita bisa cermati dulu apa sih sebenarnya masalah yang terjadi satu persatu dari isu tren yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama tentang angka kematian ibu. Mungkin sudah ada yang membaca ya SDGs begitu. Ini kalau saya menemukan dari peraturan Menteri Kesehatan tahun 2020 kaitannya tentang Renstra Kemenkes gitu ya. Rencana strategisnya Kemenkes tahun 2020-2024 dicantumkan di sana bahwa angka kematian ibu di Indonesia ini masih tinggi. Belum bisa mencapai apa tujuannya nanti kalau di 24 begitu ya bisa turun menjadi 183 dalam 100.000 kelahiran hidup begitu. Tapi sekarang di Indonesia yang kami dapatkan masih sekitar 200-an kejadian begitu. Sehingga belum bisa mencapai ke tadi tujuannya SDGs, Sustainable
Development Goals. Harusnya pengennya itu ya, diharapkan bisa mencapai 183 per 100.000 kelahiran hidup untuk angka kematian ibu, namun ini di Indonesia belum bisa. Dan kita bisa lihat dalam sumber yang sama juga, ini ya, dari Peraturan Menteri nomor 21 ini disampaikan bahwa paling banyak penyebab kematian langsung ibu ini adalah hipertensi. Nah, mungkin kalau saat ini di antara kita ada calon ibu, artinya wanita hamil atau pasangan baru yang merencanakan untuk hamil, begitu ya, dan sudah melakukan pemeriksaan ke pelayanan kesehatan, ini akan mendapatkan buku KIA, begitu ya. Buku KIA ini sangat bagus sekali dan sangat baik untuk menambah informasi calon ibu dan juga pasangan. Di sana disampaikan harus apa yang dilakukan. Tanda-tanda bahaya kehamilan, tanda kapan harus dibawa periksa. Kemudian bisa dibaca juga setiap kali kunjungan apa saja yang diperhatikan, apa saja yang harus diperiksa. Bagaimana cara mengontrol atau mengobservasi kesejahteraan janin. Seperti itu ya. Tapi memang di lapangan pun kami masih sering menemukan bahwa ibu hamil ini seakan-akan beranggapan bahwa buku KIA ini adalah penting untuk siapa? Tenaga kesehatan. Untuk kami, perawat dan bidan yang misalnya menerima si ibu saat kontrol ke fasilitas kesehatan yang tempat kami bekerja, misalnya begitu ya. Lah saya nggak bawa buku KIA, Bu, karena lupa. Dan sudah sebatas itu. Di sini yang harus kita lakukan adalah kita pahamkan bahwa di buku KIA itu ada banyak informasi yang ibu hamil harus ketahui. Untuk apa? Untuk mencegah ini masalah-masalah yang mungkin muncul selama masa kehamilan, persalinan maupun setelah melahirkan nanti. Gitu ya. Jadi harapannya kalau angka hipertensi dan juga gangguan-gangguan komplikasi lain ini bisa teratasi begitu ya. Berharap angka kematian ibu juga akan bisa ditekan. Mbak Lia. Yeah. Waktunya tinggal 5 menit ya. Oh, baiklah. Baik, saya akan lanjutkan dengan sedikit cepat. Selanjutnya adalah masalah kesehatan reproduksi, bahwa di sini penyebab kematian neonatal ya, kalau tadi ibu ini neonatalnya adalah komplikasi intrapartum, komplikasi yang terjadi pada masa persalinan. Kemudian untuk ibu hamil yang terkonfirmasi COVID, kami mendapatkan data bahwa pada Juni, bulan kemarin ya, mencapai 35.000 lebih. Dan bayi ini 24.000 lebih. Sedangkan untuk kejadian kanker, di sini kita bisa lihat, namun mohon maaf datanya masih yang 2018. Memang kanker payudara dan kanker serviks ini yang menduduki posisi 2 teratas. Saya lihat di Yogyakarta juga begitu, nggih, kanker payudara masih menduduki posisi teratas untuk angka kejadiannya. Selanjutnya untuk kehamilan tidak dikehendaki, ini kesehatan reproduksi di usia remaja tadi bisa disebabkan karena perkosaan ataupun free sex begitu ya. Nah, ini harus dicegah. Kenapa? Supaya dampak-dampak negatifnya ini tidak akan terjadi. Kemudian aborsi yang masih ini menjadi perbincangan begitu ya. Kemudian kekerasan seksual ini juga masih banyak terjadi. Mungkin kalau kita lihat di media sosial, di berita-berita online itu ya, waduh sudah rasanya gimana ya anak saya. Nah, kalau lihat berita kok kayaknya ngeri-ngeri sekarang itu. Baik. Kemudian dari masalah-masalah tersebut, upaya-upaya yang kita bisa lakukan di sini saya ringkas menjadi upaya promotif dan preventifnya itu bisa dengan promosi kesehatan, bisa dengan perlindungan terhadap penyakit tertentu, misalnya ada tadi untuk mencegah kanker ya ada vaksin, sebelumnya di pap smear dulu, ada pemeriksaan, kemudian diagnosis dini, ini bisa dilakukan dengan apa pemeriksaan sadari begitu nggih, dan pembatasan kecacatan. Jadi kalau sudah terkena, lah bagaimana nanti penanganannya setelah kesembuhan ini dengan peningkatan fasilitas
kesehatan. Saat ini pemerintah sudah banyak sekali program yang dilakukan untuk meningkatkan mutu atau kualitas dari fasilitas kesehatan. Nah, sekarang sampai dengan bagian kita. Kalau saat ini di antara kita ada yang calon pengantin, lah monggo silahkan melakukan pemeriksaan dulu. Konsultasi, mencari informasi apa sih yang harus dipersiapkan sebelum menjadi pengantin, sebelum menikah. Supaya tidak salah tadi ya, sudah menikah menikah aja. Punya anak ya punya anak saja, tidak direncanakan. Alhasil nanti selama proses dan juga setelah persalinan ini muncul masalah, kan ini tidak diinginkan, nggih. Jadi silahkan bagi calon pengantin atau yang akan ada rencana menikah, ikutilah pemeriksaan calon pengantin. Kemudian pada masa kehamilan, tadi di atas sudah sedikit dicuplek, ya harus makanannya diperhatikan. Kesejahteraan janinnya diperhatikan dengan cara apa? Rutin melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang saat ini ditetapkan. Kemudian ASI. Nah, ini besok kita masuk ke pekan ASI, nggih. Kalau tidak salah tanggal 1 Agustus ini hari ASI sedunia kalau tidak salah ya. Sepekan kita harus menggalakkan ini ibu harus memberikan ASI pada bayinya. Kemudian program KB harus ditinjau kembali. Banyak anak banyak rezeki tadi apakah masih relevan atau tidak, karena saat ini pemerintah menggalakkan program KB kalau anggota keluarga, anggota tanggungannya tidak terlalu banyak, harapannya perawatannya optimal sehingga kualitas tumbuh kembangnya juga baik. Selanjutnya kesehatan reproduksi ini ya perlu untuk para remaja-remaja jangan anti untuk mengakses informasi-informasi kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Informasi-informasi tentang bagaimana saya harus mendeteksi, mengecek kapan toh ini dikatakan tidak normal, yang seperti apa sih yang tidak normal begitu. Itu bagian kita yang remaja begitu ya. Kemudian para orang tua, jika saat ini bersama kita ada para orang tua, bagian kita itu apa? Oh ya, mari kita membuka diri untuk memberikan edukasi kepada anak-anak kita mau usia berapapun. Saat ini banyak sekali kurikulum yang sudah memasukkan pengenalan kesehatan reproduksi dari mulai anak-anak, gitu ya. Jangan sampai ini kesehatan reproduksi menjadi satu hal yang tabu yang nanti membuat mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup. Kemudian narkoba ini juga sebaiknya kita hindari, memang harus gitu. Kemudian kaitannya dengan hygiene dan baik ini sudah slide yang terakhir. Kita wajib untuk menjaga kebersihan baik diri sendiri, lingkungan, dan juga protokol kesehatan. Tadi sudah disampaikan Dr. Yasmini bahwa ada rekomendasi dari POGI untuk vaksin. Kalau saat ini ada ibu yang hamil, monggo dipelajari kembali apakah boleh vaksin atau tidak dan konsultasikan dengan dokter Anda. Ya, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ayo kita sama-sama ambil bagian dalam menjaga kesehatan reproduksi di era pandemi. Sekian dari saya, terima kasih Mbak Reni, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Mbak Oktalia Damar Prasetyaningrum, SCAP and Esman, ya, selaku dosen Stikes Bethesda Yakum. Atas materinya, ayo ambil bagian dalam menjaga kesehatan reproduksi. Wah, ini harus banget. Jadi nggak cuma sekedar menikah, kemudian langsung siapkan kehamilan gitu ya, masih ada proses-proses lainnya ya Mbak Lia ya. Oke, nah untuk para peserta, berikutnya kita akan langsung bagikan link e-sertifikat ya yang ada di kolom chat. Silahkan untuk diisi. Bagi Anda yang mengikuti webinar Sehat dan Tangguh Sadar Kesehatan Reproduksi untuk edisi Sabtu 31 Juli 2021 ya. Silahkan untuk mengisi link e-sertifikat yang akan diinformasikan melalui kolom chat ya, yang ada di bawah. Oke. Ya, berikutnya kami ucapkan terima kasih sekali kepada para narasumber dan juga sponsor. Di antaranya ada Universitas Islam Indonesia yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 14,5 Sleman, Yogyakarta. Kemudian Stikes Bethesda Yakum di Jalan Johar Nur Hadi nomor 6 Kota Baru Gondokusuman. Terima kasih juga kepada Ospit Platinum untuk kebaikan ibu dan buah hati. Ada juga Softtek Daun Sirih dengan 9 proteksi alami,
Jagain Kamu dari Badai, dan Softis dengan Bersih di Mana Saja, serta Radio Smart 102.1 FM Yogyakarta yang merupakan sponsor dari acara webinar pada edisi hari ini ya. Nah, berikutnya kami akan persilahkan kepada narasumber dari Softtek Daun Sirih. Ada Mbak Maria Genkenya selaku Associate Brand Manager ya. Ini juga nanti akan menyampaikan link dan Marian. Pihak Softtek Daun Sirih ada Mbak Maria Genkenya dari Associate Brand Manager. Oke. Akan memberikan materi seputar Softtek. Oke, silakan Mbak Maria. Oke, halo selamat pagi semuanya teman-teman di sini. Terima kasih untuk narasumber sebelumnya yang sudah menyampaikan materi terkait dengan kesehatan reproduksi. Aku langsung share screen aja, sudah terlihatkah? Sudah, Mbak. Oke, jadi selamat pagi semuanya. Di sini perkenalkan aku Gin dari brand Softek Daun Sirih dan Softis yang akan menyampaikan materi untuk teman-teman semuanya. Nah, tadi kan kita udah ngobrol tentang kesehatan reproduksi nih. Nah, di hari ini aku akan menyampaikan, memperkenalkan juga tentang brandnya, kemudian juga akan kasih sedikit tips nih untuk gimana caranya kita memilih pembalut yang tepat, gitu. Sebelum itu kita kenalan dulu sama brandnya ya. Nah, Softek Daun Sirih itu apa sih? Mungkin di sini teman-teman banyak yang sering dengar, sering lihat, atau pernah pakai bahkan Softek Daun Sirih, bisa langsung komen aja nih, sudah pernah pakai kah tentang Softek Daun Sirih. Jadi Softek Daun Sirih itu merupakan merek pembalut wanita produksi PT Softek Indonesia sejak tahun 76. Jadi udah lama banget nih di Indonesia. Nah, sekarang sudah diakuisisi nih perusahaannya oleh Kimberly-Clark dan menjadi Kimberly-Clark Softek PT-nya gitu. Nah, sekedar info aja kalau Softek ini juga merupakan perusahaan yang paling cepat berkembang untuk kategori pembalut dan panty liner. Nah, sebelum masuk ke sesi penjelasan cara memilih pembalut yang tepat, aku mau tanya ke teman-teman di sini, kira-kira teman-teman kalau mengganti pembalut dan panty liner itu berapa jam sekali nih? Bisa langsung komen di bawah aja. Misalnya nih kalian gantinya pas habis mandi, atau berarti kan itu 2 kali sehari nih, gitu, atau beberapa jam sekali, gitu. Oke, 3 jam sekali, ada yang 5 jam sekali, oke, ada yang 4 jam. Nah, di sini aku akan kasih tahu berapa waktu yang tepat untuk mengganti pembalut dan panty liner. Sebelumnya terima kasih atas responnya, teman-teman semuanya. Untuk mengganti panty liner dan pembalut itu yang tepat 3 jam sekali. Kenapa harus 3 jam sekali? Karena setelah 3 jam itu biasanya bakteri yang sudah ada di dalam pembalut itu ada kemungkinan untuk berkembang, kemudian itu menjadi kurang baik untuk area kewanitaan kita. Jadi ketika kita sudah merasa lembab dan kurang nyaman, walaupun pembalutnya belum penuh nih, itu kita menyarankan untuk diganti aja pembalutnya. Karena jangan sampai nunggu penuh dulu, atau jangan sampai nunggu ntar deh pas mandi sore baru diganti, karena itu nanti bisa berbahaya untuk kesehatan kewanitaan kita. Nah, selanjutnya ini tips untuk memilih pembalut dan panty liner yang tepat. Yang pertama, pilih pembalut yang diproduksi oleh produsen pembalut terpercaya gitu. Kalau misalnya belum pernah dengar namanya atau belum yakin, lebih baik untuk membeli dari produsen pembalut terpercaya aja. Yang kedua, harus memiliki nomor Kemenkes pada kemasan. Bisa dilihat di mana sih nomor Kemenkes? Ini aku ada contoh pembalut Softek Daun Sirih. Nomor Kemenkesnya itu ada di bagian bawah produk. Jadi di semua pembalut itu, kalau dia sudah ada nomor Kemenkesnya, itu dijamin aman semua bahan-bahan yang digunakan dalam pembalutnya sendiri juga itu akan aman untuk area kewanitaan kita. Yang ketiga, pembalut itu harus nyaman dipakai karena ini akan mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari, terutama saat kita menstruasi. Kemudian yang keempat, itu pembalut yang baik itu tidak menimbulkan iritasi. Jadi ketika kita menggunakan pembalut dan menimbulkan gatal, lecet, berarti itu pembalutnya kurang tepat, atau mungkin kita harus ganti ke pembalut yang memang aman digunakan
saat kita menstruasi. Yang kelima, memiliki antiseptik alami yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi ini penting banget ya ada dalam pembalut, karena antiseptik alami ini selain menghambat pertumbuhan bakteri, juga bisa mengurangi bau, karena perempuan kan suka insecure ya sama munculnya bau-bau kurang sedap saat menstruasi. Begitu. Yang keenam, halal. Jadi kita sudah memilih produk-produk halal dalam kehidupan kita sehari-hari, ada baiknya untuk melengkapi produk pembalut kita juga yang halal juga. Nah, Softex daun sirih ini sudah dilengkapi oleh 9 proteksi alami. Apa aja sih 9 proteksi alami itu? Aku bantu jelasin di sini. Yang pertama, ada antiseptik alami dari ekstrak daun sirih yang ada di dalam pembalutnya. Fungsinya untuk mengurangi bau dan menghambat pertumbuhan bakteri. Penyerapannya juga cepat banget, yaitu 1 detik aja. Kemudian daya serap 10 kali. Ini 10 kali masih 10 kali dari beban pembalut ya. Kemudian pelindungnya ada 4 sisi. Di sini aku tandai nomor 5, yang mengelilingi pembalut itu merupakan pelindung 4 sisi dari Softex daun sirih. Jadi tenang aja, bagian kanan, kiri, depan, belakang udah pasti kelok, jadi aman, nggak gampang bocor. Kemudian yang keenam ada pusat penyerapan, bisa dilihat titik-titik yang ada di tengah pembalut, itu pusat penyerapannya, jadi darah menstruasi kita nggak bleber kemana-mana, jadi terpusat penyerapannya. Yang ketujuh, sayap lebih lebar. Kenapa sih pembalut itu harus punya sayap yang lebar? Fungsinya adalah agar pembalut kita ini tidak mudah bergeser, terutama saat kita beraktivitas. Karena yang biasanya menimbulkan kebocoran itu adalah pembalut kita ada di tempat yang tidak tepat atau kurang merekat kepada pakaian dalam kita. Yang kedelapan, pembalut Softex daun sirih ini sudah teruji klinis oleh Australian dermatologist yang tidak menyebabkan alergi, kemudian tidak menyebabkan iritasi, walaupun kita punya kulit yang sensitif. Yang ke-9, pembalut Softex daun sirih ini juga merupakan satu-satunya pembalut di Indonesia yang sudah tersertifikasi halal. Gitu. Nah, variannya ada apa aja? Ini varian dari Softex daun sirih itu lengkap banget, dari pembalut yang pendek 23 cm, pembalut sedang yang 29, pembalut yang panjang 36 cm, dan ini ada inovasi dari Softex daun sirih yaitu 3-in-1. 3-in-1 itu maksudnya apa sih? Jadi dalam satu box itu sudah lengkap untuk satu siklus menstruasi kita. Jadi udah ada yang dari paling panjang nih untuk hari pertama kedua kan deres-deresnya tuh. Kemudian ada yang sedang, ada yang pendek, masih free 2 panty liner untuk menstruasi di hari-hari akhir yang biasanya cuma tinggal flat gitu. Kemudian panty liner sendiri kita ada 2 jenis, yaitu yang reguler dan ekstrak green tea. Reguler ini panjangnya 15 cm, kemudian yang longer and wider itu lebih panjang dan lebih lebar, yaitu di 18 cm. Ada di mana aja kalau misalnya kita mau beli, bisa ditemukan di minimarket terdekat, Indomaret, Alfamart, kemudian di seluruh e-store, atau kita kalau belanja online tuh semua di Softex official store Softex Indonesia. Kemudian di supermarket juga sudah tersedia. Nah, tadi udah selesai membahas tentang Softex daun sirih, kemudian aku mau menjelaskan sedikit nih tentang brand kedua, yaitu Softis. Kita paling pasti sudah mengenal ya Softis ini sebagai produsen masker yang sekarang sudah kita temukan di mana-mana. Jenis masker Softis ini ada apa aja? Yang pertama adalah daily mask, yang kedua ada surgical mask, dan yang ketiga ada ini 3D mask, sebuah inovasi terbaru dari Softis. Bedanya apa aja akan aku bahas di slide setelah ini. Soalnya suka ada pertanyaan dari teman-teman, bedanya daily mask sama surgical mask itu apa sih? Nah, di tabel ini akan cukup menjelaskan tentang perbedaan daily mask dan surgical mask. Jadi, semuanya sama-sama 3 lapis, dan yang 3D mask itu 4 lapis ya untuk lapisannya. Kemudian yang daily mask itu untuk filtrasi virus, filtrasi nanopartikel, dan filtrasi bakterinya 60%. Sedangkan untuk yang surgical mask itu lebih kita anjurkan untuk digunakan sehari-hari, terutama saat PPKM saat ini ya, yang kita harus lebih memproteksi diri kita dengan masker yang memiliki filtrasi lebih tinggi. Softex surgical mask ini lapisannya 3 lapis, filtrasi virus, filtrasi nanopartikel, dan filtrasi bakterinya itu lebih tinggi, yaitu 96%. Kemudian ada lapisan melt blown. Apa sih lapisan melt blown itu? Itu merupakan lapisan yang digunakan untuk menyaring virus, nanopartikel, dan bakteri. Jadi sudah sangat aman kalau misalnya kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, bertemu dengan misalnya kita terpaksa untuk berada di dalam kerumunan, itu sudah aman.
Nah, yang inovasi terbaru dari Softis 3D Surgical Mask itu lebih canggih lagi nih. Itu lapisannya ada 4 lapis, kemudian filtrasi virus, filtrasi nanopartikel, dan filtrasi bakterinya mencapai 99%. Terus ada keunggulan lebihannya yaitu tidak menyentuh mulut. Jadi untuk masker Softis sendiri yang 3D Mask ini ada rongga di dalam maskernya yang memudahkan kita untuk bernafas. Kemudian ketika kita berbicara itu maskernya nggak terlalu nempel di mulut kita. Kurang lebih seperti itu yang bisa aku jelaskan untuk masker Softis yang bisa melindungi kita di mana aja. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah mengikuti webinar kali ini, sebagai ucapan terima kasih dari Softex Daun Sirih dan Softis, saya mau menyampaikan sebuah link yang bisa diisi oleh teman-teman semua. Nanti dibantu juga aku ketikkan di dalam kolom chat untuk linknya. Jadi di dalam form Google ini kita bisa isi nama, alamat lengkap, dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi dari Softis dan Softex Daun Sirih akan mengirimkan hampers untuk teman-teman semuanya. Gitu. Jadi boleh langsung diisi aja. Sambil diisi mungkin aku bisa kembalikan juga ke tim Sonora ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Jin. Wow, luar biasa sekali. Berarti ini ada Softex dan juga ada masker ya. Lengkap. Betul. Ya. Jadi bisa langsung diisi aja nih. Oke, silakan untuk para peserta yang mengikuti webinar pada edisi hari ini langsung saja isi untuk link yang sudah dibagikan oleh pihak Softex Daun Sirih. Ada Mbak Maria Genkenya selaku Associate Brand Manager, dan buruan isi linknya supaya nanti bisa langsung dikirimkan paketnya ya Mbak ya. Oke, kita akan langsung untuk menuju ke sesi tanya jawab ya kepada para peserta yang mungkin ada pertanyaan, silakan langsung sampaikan saja melalui kolom chat yang ada di bawah ini ya. Dan kita akan tanggapi dulu pertanyaan dari Sita R. Oke, untuk Mbak Sita R ini menanyakan apakah ada pembalut yang tidak halal. Kemudian yang kedua terkait isu pembalut yang memakai pemutih, Clorox dan lain-lain. Bagaimana cara kita tahu kalau Softex aman buat reproduksi perempuan? Terima kasih. Silakan Mbak Gin dijawab dulu. Oke, jadi ini kita sering banget ya dapat pertanyaan tentang kehalalan Softex Daun Sirih ini. Sebenarnya karena Softex ini sudah mendaftarkan ke lembaga terkait yaitu MUI ya untuk semua bahan dan produk yang kita gunakan dalam pembalutnya. Jadi sudah bisa dipastikan kalau pembalut kita itu halal. Kemudian terkait dengan isu pemutih, itu sering juga kita dapat pertanyaan terkait ya banyak sih pembalut yang menggunakan klorin, apakah itu benar? Jadi sebenarnya dari proses pembuatan pembalut itu sendiri, memang kan pembalut itu dari serat kayu, kemudian harus diputihkan terlebih dahulu, kemudian baru itu menjadi kapas yang digunakan dalam pembalut. Nah, tapi tenang aja untuk teman-teman yang punya kekhawatiran seperti ini, ketika kita sudah mendaftarkan ini ke Kementerian Kesehatan, itu berarti semua zat, semua bahan-bahan yang digunakan dalam pembalut itu sudah pasti aman dan tidak melebihi batas yang akan membahayakan kesehatan. Gitu. Jadi bisa dipastikan untuk Softex Daun Sirih ini merupakan pembalut yang aman. Kemudian untuk karena kita sudah tersertifikasi di Kemenkes, sudah mendapatkan nomor Kemenkes, jadi tenang aja karena itu berarti aman untuk konsumen yang menggunakan. Begitu. Terus ada pertanyaan lagi nih, apakah Softex aman untuk kulit yang sangat sensitif? Dari Mbak Maria Bernardin. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Softex sendiri sudah tersertifikasi juga dari Australian Dermatologist yang aman untuk kulit sensitif ya Mbak. Jadi tidak akan menimbulkan gatal atau lecet saat digunakan gitu. Asal penggunaan, ini perlu dicatat ya, asal penggunaannya tidak melebihi dari waktu yang sudah ditentukan. Misalnya nih, pembalut kita gunakan seharian full gitu, nggak kita ganti-ganti. Nah, itu pasti bisa menyebabkan iritasi, gatal, maupun lecet. Jadi, pergantian pembalut ini perlu banget dicatat oleh teman-teman semuanya untuk menjaga kesehatan area kewanitaan. Gitu yang bisa aku jelaskan. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih yang sudah bertanya. Masih bisa kok ya kalau mau bertanya lagi, masih ada waktu. Dan kali ini kita coba tanggapi dulu untuk pertanyaan dari Mas Victory Cahya Adi. Nah,
Bagi selamat pagi untuk narasumber yang hadir. Ini sekalian mau tanya dong, apa yang bisa dilakukan cowok saat mungkin pacarnya lagi cranky nih ketika menstruasi. Ini istilahnya gaul ya. Selain peran kami sebagai yang sering disalahin atau dimarahin tiba-tiba nih tanpa ada penyebab gitu katanya. Silakan untuk Ibu Dokter Yasmin ini mungkin ya bisa menanggapi dulu. Mungkin ini ya, sabar dan mengalah kali ya. Sabar dan mengalah Ibu ya. Didengerin aja. Karena emosinya mungkin lagi naik turun ya Bu. Ya, hormonal ya. Perubahan hormon. Untuk sama-sama emosi dibalas dengan emosi juga ya Bu ya. Oke, sebentar. Kita coba Mbak Oktalia deh, siapa tahu mau menanggapi Mbak terkait dengan pertanyaan dari Mas Victory Cahya Adi terkait dengan kalau lagi cranky nih biasanya masih kena amarah juga nih. Silakan Mbak. Ya sama sih ya dengan Dokter Yasmini tadi. Sabar mengalah sama kalau punya catatan dicatat aja kira-kira setiap tanggal berapa setiap bulannya. Jadi supaya bisa entah menghindar, entah memperkuat tameng begitu. Jadi kalau tiba saatnya jadi kena dampak dari itu menstruasi ya sudah siap begitu saja sih. Oke, terima kasih sekali untuk Mas Victoria yang sudah bergabung. Kali ini kita tanggapi kembali pertanyaan dari Mbak Stevi Cynthia Riana Sin. Ini menanyakan, selamat siang Bu, saya Stevi, mahasiswa keperawatan Sin Carolus, Jakarta. Saya ingin bertanya pada Dokter Yasmin ini, apakah menstruasi yang tidak normal ini merupakan tanda gejala dari kemandulan? Adakah cara supaya menstruasi bisa terjadi normal lagi? Silakan Bu Dokter. Jadi kalau kondisi ketika haid itu dia ada masalah, maka harus dievaluasi dulu. Kira-kira karena apa? Nah, kalau dikatakan kriteria masuk di kemandulan atau gangguan infertilitas itu, biasanya untuk pasangan yang mereka sudah menikah, setahun tinggal bersama, tidak ada kendala untuk melakukan kontak seksual, tapi tetap tidak terjadi kehamilan. Nah, kalau misalnya posisi berjauhan gitu ya, ketemunya sebulan sekali, nah ini belum masuk dalam kriteria infertilitas. Kemudian kalau apakah itu terkait karena masalah haid atau tidak, dievaluasi dulu karena penyebab gangguan haid itu banyak ya. Misalnya karena PCO, maka dibagusin dulu siklusnya. Kalau misalnya gangguannya ternyata ada miom yang dia turun ya ke bawah keluar sampai melewati mulut lain, itu harus diambil dulu. Jadi tergantung pada kausanya apa, penyebabnya apa, gitu. Itu ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung, terutama untuk Mbak Stevi ya. Semoga terjawab nih tadi pertanyaannya kepada Dokter Yasmini ya. Nah berikutnya kita coba tanggapi, ada Mbak Nana Pratidina juga menanyakan, bagi wanita yang mengidap kista nih Bu, apa benar akan mengganggu sistem reproduksinya? Silakan. Jadi ada banyak macam kista ya. Kalau dia fungsional cis itu bisa terjadi mengikuti perubahan hormon dalam tubuh. Misalnya perkembangan dari sel telur yang mengikuti siklus haid, nanti begitu dia ovulasi lepas hilang. Biasa kasus-kasus yang kista fungsional ini dalam 3 bulan hilang. Tapi kalau misalnya kista ini dia cenderung kemudian membesar, dari pertumbuhannya ada ke arah yang tidak bagus ya, misalnya muncul pertumbuhan-pertumbuhan di dalam kista, dijumpai ada bagian yang berisi cairan dan bagian yang padat. Nah, ini harus dievaluasi lebih jauh karena bisa juga kista ini dia bukan ke arah yang fungsional cis, tapi ke arah adanya satu pertumbuhan atau massa yang tidak bagus oleh banyak sebab gitu ya, sehingga harus dievaluasi lebih jauh untuk disimpulkan nanti karena apa, apakah butuh tindakan operatif atau tidak. Karena seperti misalnya keganasan di indung telur gitu, bisa ada yang menyerupai itu, tetapi ada gambaran penyerta yang lainnya. Ini terkait dengan pertanyaan di bawahnya itu menanyakan tentang kista coklat. Kalau untuk kista coklat ini agak berbeda dibanding kista yang lain. Jadi kalau dalam kondisi klinis itu ada misalnya nyeri haid tiap kali haid, sakit ya. Sebenarnya proses haid itu kan proses peluruhan dari lapisan rahim yang paling dalam ya. Nah dia setiap bulan, tadi kalau nggak ada kehamilan dia luruh. Maka lepas sebagai darah haid. Nah ada kondisi
di mana letak jaringan yang luruh ini dia tidak terdapat di dalam rahim, tapi dia bisa di permukaan rahimnya, bisa di permukaan saluran telur, bisa di indung telur, bisa di dalam otot rahim juga ya, kalau dia letaknya masih di area rahim. Nah, yang terjadi di indung telur ini, tiap kali haid dia meluruh, maka terjadi yang namanya kista coklat. Nah, ini adalah bagian dari yang namanya endometriosis. Dan biasanya terkait dengan keluhan nyeri haid. Dan kondisi kista yang seperti ini, kondisi endometriosis ini, berkaitan dengan masalah infertilitas, sehingga harus ada evaluasi. Jadi, apakah nanti perlu ada tindakan atau masih bisa diobservasi. Dan kasus-kasus endometriosis itu akan membaik sebetulnya kalau seorang tadi penderita endometriosis ini hamil. Ya, jadi misalnya dibutuhkan terapi pun kondisinya itu membuat kondisi pseudopregnancy. Jadi dibuat seolah-olah siklus itu berhenti, seperti kalau orang itu hamil, supaya peluruhan siklik tadi itu berhenti. Harapannya biar kista ini dia mereda. Jadi tidak serta-merta diputuskan operasi, biasanya ada pertimbangan lain dulu. Evaluasi dari perkembangannya dulu. Sama tips hidup sehatnya nih Bu, agar kistanya mengecil dari Mbak Mei Nurvitasari. Kalau jenis fungsional sis tadi dia bisa hilang sendiri ya, tapi kalau dikatakan itu kista coklat itu tidak bisa hilang secara langsung karena dia tadi terkait dengan satu perubahan yang terkait siklus haid. Tetapi kalau misalnya hamil tadi dia bisa mereda atau bisa berhenti, bisa menjadi tidak aktif, ya, atau ada terapi untuk menekan perkembangan itu. Begitu. Oke, terima kasih untuk Mbak Mei, semoga terjawab ya. Berikutnya kita tanggapi ada Ade Rahma Firmayanti ya. Ini menanyakan, saya mahasiswa Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta. Nah, ini ingin bertanya pada Dr. Yasmin, apakah waktu menstruasi yang tidak menentu karena wanita tersebut memiliki sebuah penyakit atau ada penyebab yang lainnya nih Bu? Apakah ada cara untuk mempercepat datangnya menstruasi? Malah mempercepat Bu. Kalau gangguan haid itu bisa dari banyak faktor. Jadi tadi harus dicari dulu apakah memang ada satu penyebab pertumbuhan tertentu di rahimnya, misalnya ada polip atau ada miom ya, atau memang secara hormonal dia ada masalah. Nah, nanti intervensi terapinya apa tergantung pada penyebabnya. Kemudian kalau untuk mempercepat siklus ya, misalnya kalau kita misal suaminya jauh tugasnya ya, pulang berkala, terus ketika pulang kondisi haid, nah itu ada cara untuk mempercepat atau dia diatur biar lambat ya, atau misalnya untuk jamaah yang sedang beribadah haji atau umroh itu juga bisa diatur polanya. Kalau kita lihat di saat-saat yang harusnya dia tidak haid kemudian terjadi haid, nah ini kita bisa menggunakan pendekatan dengan pemberian hormonal ya untuk tadi mengatur siklus haid. Tetapi sekiranya itu tidak mengganggu, tidak perlu kita kerjakan. Gitu. Oke. Baik, terima kasih untuk Adi Rahma ya sudah bergabung, dan kemudian ke Mbak Nurul. Ini menanyakan untuk pembalut yang berekstrak, ini mungkin ditujukan ke Mbak Gin ya. Apakah berbahaya jika sering pakai, terutama untuk kulit yang sensitif nih Mbak Gin. Nah, kemudian yang kedua untuk vaksin serviksnya pada usia berapa dianjurkan ya, Dok? Nah, ini ada dua orang yang harus menjawab ya. Silakan Mbak Gin dulu. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Nurul. Apakah yang ekstrak itu aman? Nah, ini nih, ekstraknya itu harus diteliti dulu ekstraknya ini ekstrak alami atau bukan. Nah, kalau Softex daun sirih itu kan memang menggunakan ekstrak yang beneran dari ekstrak daun sirih. Jadi ini sudah pasti aman nih, walaupun untuk kulit sensitif, karena sudah ada hasil tesnya juga. Mungkin itu yang bisa aku jawab ya. Untuk yang masalah serviks bisa dijawab oleh narasumber. Jadi kalau untuk kanker mulut rahim ya, itu perkembangan dia mulai dari area serviks. Hingga kemudian dikembangkan vaksin serviks sebagai upaya jemput bola untuk menghambat ini. Dari penelitian itu mulai diikutkan dari seorang anak perempuan itu usia 10 tahun, itu sudah diikutkan. Dan di bawah 14 tahun, kalau biasanya vaksin itu kan diberikan 3 kali ya, itu bisa hanya diberikan 2 kali. Ya, jadi mulai umur 10 tahun, nah, kalau sudah menikah biasanya pap smear dulu, sudah punya anak pap smear dulu. Tapi kalau belum menikah ya, belum ada kontak seksual, maka bisa langsung vaksin tanpa harus pap smear terlebih dahulu.
Oke, baik. Terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab ya untuk Mbak Nurul ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, Dinda, mahasiswa keperawatan Stikes BTS Dayakum, ini menanyakan terkait dengan kesehatan reproduksi. Reproduksi sehat itu seperti apa ya Bu? Apakah memiliki bau yang khas atau bagaimana? Terima kasih. Jawab singkat aja Bu. Silakan Bu Dokter Yasmin. Jadi kalau fungsi reproduksi sehat tadi sebetulnya Bu Lia sudah menjelaskan banyak banget, itu tidak hanya terkait pada organnya sendiri yang baik, tapi penyerta-penyertanya ya, jadi perilaku seksual yang sehat, misalnya tidak melakukan free sex seperti itu. Kalau secara normal misalnya ya, bau biasanya kan dikaitkan dengan kelembaban ya, apakah yang dimaksudkan keputihan misalnya ya. Ada keputihan itu yang dia normal biasa terjadi dalam kondisi misalnya menjelang atau setelah haid atau pada masa subur. Ini tidak berbahaya. Tetapi biasanya muncul bau terkait adanya masalah infeksi misalnya. Biasanya tanda yang paling mudah ya itu ada keputihan yang dia berubah warna, misalnya kekuningan, kehijauan, bercak buih atau bercak darah, kemudian bau ya, bau yang menyengat, bisa amis, tapi bisa disertai bau yang lain. Nah, ini harus dievaluasi lebih jauh karena kalau ini ada infeksi, kemudian dibiarkan, infeksi ini bisa dari organ reproduksi bawah, dia bisa naik ke atas, bisa ke rahim, bisa sampai ke saluran telur, sehingga bisa terjadi ya sampai terjadi radang panggul. Nah, kalau sampai ada infeksi berat di area panggul, di saluran telur, ini akan bisa membuat saluran telur ini terganggu, ya, sehingga bisa terjadi penyempitan atau penyumbatan yang kedepannya akan mengganggu fungsi reproduksi. Ya, sehingga untuk terjadi kehamilan sulit karena tadi menyempit, antara sperma telur nggak bisa ketemu, ya kan, ketemunya tadi di saluran. Kalau misalnya dia ketemu pembuahan gagal masuk ke rahim karena ada penyempitan, maka terjadi hamil di luar rahim. Seperti itu, sehingga bau kalau dirasa itu mengganggu harus dievaluasi untuk dicari. Terima kasih Bu Dokter. Mbak Lia mungkin mau menjawab sedikit, Mbak Lia, menanggapi bau. Ya, terima kasih untuk tanggapannya Dinda ya tadi ya. Saya rasa sudah cukup sih yang disampaikan Dokter Yasmin tadi. Memang betul kesehatan reproduksi ya tidak hanya di organnya saja. Jadi kalau dirasa harus tahu normalnya dulu. Tadi ya Dokter Yasmin di awal sudah menyampaikan, ketika kita tahu normalnya, maka ketika akan ada ketika terjadi abnormalitas atau masalah, begitu kita akan lebih aware dan ya itu coba kalau bau gatal tidak nyaman dibersihkan dulu. Jangan-jangan tadi pembalutnya terlalu lama tidak diganti, pakaian dalamnya lama tidak diganti dan sebagainya. Kemudian kalau semuanya itu sudah dilakukan namun masih ada keluhan, monggo bisa untuk tadi screening dini begitu ya, periksalah dulu, konsultasi dan selanjutnya. Begitu Mbak Reni, terima kasih. Terima kasih Mbak Lia. Oke, terima kasih sekali untuk peserta yang sudah berpartisipasi melalui tanya jawab bersama dengan narasumber kita ya. Nah, berikutnya kita akan langsung mempersilahkan pemaparan dari Ospit Platinum. Ada Mbak APT Adis Pranaya Yakin selaku Healthcare Konsultan Yogyakarta. Untuk Mbak Adis, selamat siang, silahkan Mbak Adis. Ya, selamat siang. Ibu, suara saya terdengar dengan jelas? Kurang gede sedikit. Oke, kalau sekarang udah jelas ya. Baik. Baik, saya akan putar video terlebih dahulu ya. Semoga bisa terputar dengan baik. Ya. Ospit Platinum mengandung 10 vitamin, 5 mineral, dan omega 3. Kombinasi mikronutrien yang penting untuk ibu. Terdiri dari 10 vitamin. Sumber vitamin A, B, C, D, dan E. 5 mineral. Terdiri dari kalsium, zat besi, magnesium, yodium, dan zinc. Diperkaya dengan omega 3, terdiri dari DHA dan EPA. Diformulasikan secara khusus untuk mendukung kebutuhan mikronutrien ibu selama hamil dan menyusui, agar tumbuh kembang janin optimal dan kesehatan ibu selalu terjaga. Dengan aroma vanila yang tidak membuat mual dan penggunaan yang mudah, cukup 1 kali sehari saja loh. Ospit Platinum,
untuk kebaikan ibu dan buah hati. Baik, mungkin tadi sudah sekilas, sudah dijelaskan, sudah dilihat juga untuk videonya terkait dengan produk dari Oswit Platinum. Nah, mungkin izinkan saya Adis dari Kalbe, saya akan memperkenalkan lagi nih terkait dengan Oswit Platinum. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Yasmini, bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting karena mereka adalah golden period. Nah, 1000 hari kehidupan itu tentunya itu dimulai dari ketika si ovum ini dibuahi oleh sperma. Jadi bukan ketika keluar dari rahim, tapi memang dari awal, dari ketika masih dalam kandungan. Nah, itu nanti sampai hari pertama kurang lebih saat anak usianya itu 2 tahun. Nah, tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa kebutuhan dari ibu hamil itu ada banyak macam, ada nutrisi makro dan juga nutrisi mikro. Nah, nutrisi makro itu apa sih? Nutrisi makro itu adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar untuk memberikan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Contohnya yaitu ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, untuk nutrisi mikro itu zat-zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil yang berfungsi untuk produksi enzim, hormon, dan zat lain yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, contohnya itu ada vitamin-vitamin dan juga mineral. Nah, yang ini tadi juga sudah sempat disinggung bahwa nutrisi penting yang selama 1000 hari pertama kehidupan itu ada asam folat, ada iodium, ada vitamin D, kemudian ada beta-karoten, ada zat besi, dan juga omega 3. Nah, di sini mungkin di layar bunda-bunda sekalian dan mungkin ada beberapa yang laki-laki, bapak-bapak sekalian, bahwa di sini kandungan Oswit Platinum bila dibandingkan dengan angka kecukupan gizi tahun 2019 itu sebenarnya Oswit Platinum bisa untuk mendukung dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan juga ibu menyusui. Nanti mungkin bisa dibaca-baca untuk kandungan Oswit Platinum bila bapak atau ibu di sini memerlukan dari Oswit Platinum. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga bahwa Oswit Platinum itu mengandung 10 vitamin dan juga 5 mineral, plus juga omega 3 yang terdiri DHA dan EPA yang dibutuhkan untuk kehamilan dan menyusui. Nah, sebenarnya Oswit Platinum itu juga dibutuhkan untuk bisa mendukung dalam proses kehamilan. Jadi misalnya ada yang ingin untuk sedang menunggu buah hati, itu juga bisa untuk mengkonsumsi dari Oswit Platinum. Karena Oswit Platinum mendukung pemenuhan mikronutrien yang dibutuhkan dalam persiapan kehamilan. Dan saat kehamilan pun Oswit Platinum bisa mendukung tumbuh kembang janin dan juga membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien ibu yang meningkat selama masa kehamilan. Nah, saat menyusui juga sama nih, jadi Oswit Platinum bisa mendukung untuk recovery tubuh ibu setelah melahirkan dan juga selama menyusui, dan juga membantu memenuhi kebutuhan mikronutrien ibu yang meningkat selama menyusui. Nah, jadi mungkin kalau Bapak Ibu nanti memerlukan Oswit Platinum bisa mendapatkan di apotek-apotek terdekat atau mungkin di Kalbecare atau Kalcare, kemudian bisa juga di marketplace kesayangan dari Bapak Ibu semuanya atau yang namanya dengan Sahabat Kesehatan, karena Sahabat Kesehatan merupakan official store juga dari PT Kalbe Farma. Kemudian bisa juga di apotek-apotek terdekat seperti Kimia Farma, Watson, ataupun apotek lainnya yang ada di sekitar rumah dari Bapak Ibu semuanya. Jadi diingat bahwa ibu adalah kunci untuk kesuksesan dari 1000 hari pertama. Jadi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dari bayi ketika janin dari kandungan sampai nanti 2 tahun ke depan. Terima kasih untuk sharingnya pada siang hari ini. Selamat siang. Baik, terima kasih Mbak Adis. Berarti ini sangat bermanfaat sekali untuk mempersiapkan kehamilan ibu ya Mbak ya. Oke, dan pastinya kita ingatkan kembali untuk para peserta, silakan mengisi link e-sertifikat yang sudah ada di kolom chat dan juga mengisi link untuk bingkisan ya dari Softtek dan Softis. Nah, sebelum kita tutup terlebih dahulu, kita akan foto bersama sekali lagi di penghujung acara webinar. Dan mohon dibuka untuk cam-nya, open cam ya. Open cam, kalau tadi kita sudah awali berikan rasa cinta kepada semuanya, terutama untuk para ibu dan juga bapak nih ya, nggak cuma ibu aja, bapak juga ya. Dengan tanda cinta sekali lagi untuk semua peserta yang masih hadir di sini, silahkan berikan hati
dengan menggunakan tangan Anda di depan ya. Kita berikan penghormatan dan juga rasa cinta kita kepada orang tua. Saya akan kasih aba-aba ya, mohon dibuka semua camnya. 1, 2, 3. Sekali lagi, kita akan berikan tanda cinta kepada ibu dan juga ayah yang sudah melahirkan kita. Dan kepada perempuan tangguh yang ada di seluruh dunia. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali untuk memberikan tanda cinta kepada orang-orang yang sudah memberi kita kehidupan ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali untuk para sponsor yang sudah hadir dalam webinar Perempuan Sehat dan Tangguh Sadar Kesehatan Reproduksi untuk edisi Sabtu 31 Juli 2021, terutama untuk Universitas Islam Indonesia yang ada di Jalan Kaliurang, kilometer 14,5 Sleman, Yogyakarta, kemudian Stikes BTS Dayakum, Jalan Johar Nur Hadi, nomor 6, Kota Baru, Gondokusuman, untuk Ospit Platinum, untuk kebaikan ibu dan buah hati, kemudian terima kasih juga kepada Softtek Daun Sirih dengan 9 proteksi alami, Jagain Kamu dari Badai, dan juga Softis bersih di mana saja, serta Radio Smart 102.1 FM Yogyakarta. Saya juga ucapkan terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan pemaparannya ya, terutama untuk Ibu Dr. Yasmini Fitriati SPOG selaku dosen Fakultas Kedokteran UII, kemudian terima kasih juga kepada Mbak Oktalia Damar Prasetyaningrum Escape Esman selaku dosen Stikes BTS Dayakum yang sudah memberikan materinya, juga untuk Mbak Maria Genkenya selaku Associate Brand Manager, dan juga kepada Mbak APT Adis Pranaya Yakin ya selaku Healthcare Konsultan Yogyakarta. Terima kasih sudah hadir di webinar dan semoga ketemu lagi di program lainnya ya. Oke, terima kasih juga saya ucapkan untuk semua peserta, kami kru yang bertugas, rekan-rekan yang bertugas di Radio Sonora dan juga Radio Smart FM 102.1 FM. Mengucapkan sampai jumpa, salam sehat, sampai ketemu lagi di program yang lainnya. Terima kasih. Pamit ya Mbak Reni, Bu Okta. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Yasmini. Pamit ke Mbak Reni. Ya. Terima kasih. Baik.